emangnya kenapa sih kalian nih yang pada udah nikah gitu kan, kalian yang udah pada nikah gitu kan, pasti ngomongnya apa, kok jangan nikah dulu, nikah tuh nggak enak. Beda sama pacaran kita disayang-sayang gitu kan, kebentur apa sedikit, aduh nggak apa-apa sayang, kepalanya sayang gitu kan. Giliran udah nikah tuh kebentur dikit ngakak kita, ya kan, ngakak kita. Lu jalan kagak pakai mata apa bisa kebentur ya. Nah kalau udah dapat yang gitu tuh, nah ya, nasibmu tuh sial berarti gitu guys. Saya kalau kulihat mama papaku gitu kan, misal mamaku kebentur gitu kan, papaku panik udah, cuman kebentur dikit tuh bawa mamamu ke UGD sekarang, tetap kayak gitu. Terkhusus buat kau Puji dan buat fans-fansnya Puji, tolong kalau umpamanya mengenai tanggapan di Indonesia ini, jangan kau buat pemikiranmu kayak ayam potong. Jadi saya salah menanggapi terkait bagaimana fans-fansmu yang berkata bahwa kau itu orang berkualitas, bertalenta dan lain-lain lah. Menurut pandangan saya sekarang, ya, dengan umpamanya yang kau tampilkan di video itu, kayak apa namanya, tahu nggak kau, kayak enggan, kayak ayam potong. Kalau kau ingin berbicara, ungkapkan yang sebenarnya apa yang ada di dalam hati nuranimu. Jangan seolah-olah kau tanggung-tanggungkan, takut kalau nama baikmu hancur hanya untuk mendukung rakyat. Hah? Mentang-mentang kau udah mendapatkan segalanya, nggak peduli lagi kau umpamanya masalah rakyat Indonesia ini yang begitu banyak yang menangis, yang banyak yang menderita, yang banyak yang merasa ketidakadilan. Dan takut kau umpamanya kekayaanmu itu nanti berkurang dan orang-orang nggak banyak lagi nanti untuk bekerja sama atau endorse sama. Ya, tidak ada saya dengarkan ungkapan yang lebih jelas. Apa sih yang kau rasakan gitu loh terhadap umpamanya bagaimana kondisi Indonesia ini sekarang. Tapi kamu memberikan komen-komen seolah-olah membuat orang penasaran dan menunggu tanggapan kamu. Takut kau karena ada banyak kenalanmu di sana dan sudah banyak mengalir dananya ke kau. Mungkin seperti itu. Aku nggak tahu entah banyak pejabat-pejabat ini tuh udah mengalir dananya samamu kan. Aku nggak tahu. Karena yang saya tahu, kau punya banyak kenalan di sana. Dan berapa kali kau sudah banyak bekerja sama dengan pemerintahan ataupun endorsement. Katanya kau berkualitas. Kalau memang kau berkualitas dan bertalenta untuk Indonesia ini, cobalah kamu ungkapkan apa sih sebenarnya yang kau rasakan. Tanggapan kamu untuk terkait yang terjadi di Indonesia ini sekarang. Gitu loh. Terus yang kedua, kalau memang kau itu berkualitas dan bertalenta, udah, dan berpendidikan, pengikutmu banyak Puji, baik dari segi media sosial apapun itu, sudah saatnya menurut pandangan saya kamu itu untuk berbicara. Dan sudah banyak teman-temanmu influencer yang lain yang sudah berani berbicara dan memberikan tanggapan. Bagaimana denganmu? Berani enggak? Takut? Hah? Takut? Tapi kalau mengolok-olok orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, kau nggak takut. Tapi untuk memperdulikan rakyat ini dari Sabang sampai Merauke, kok kamu takut bersuara? Mengenai si Panda, kau bisa berani. Mengenai negara ini, kok kamu nggak berani? Hah? Bagaimana? Sementara teman-temanmu, para influencer-influencer yang banyak di media sosial ini sudah berani berbuka suara dan membuatkan video. Sekarang saya mau tantang kamu. Berani nggak membuat video untuk RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor? Saya yakin kamu nggak berani berucap terkait hal itu. Ya, menurut pandangan saya kemungkinan besar kamu nggak berani membuat video untuk menyetujui bahwa kamu setuju RUU perampasan aset dan koruptor dihukum mati. Menurut pandangan saya, kamu nggak bakalan berani. Kalau kamu berani, saya salut dan saya akui kau sebagai influencer terbaik di Indonesia ini. Tapi kalau enggak, saya tidak yakin umpamanya banyak pun pengikutmu yang seperti yang kamu dapatkan sekarang.
mau centang biru pun kau Fuj. Ya, karena memang udah sebelumnya kau sudah menjatuhkan orang-orang banyak. Saya nggak tahu bagaimana cara pandang Indonesia ini. Kalau kamu nggak berani membuat VT RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor, ya, saya nggak mengakui kau itu adalah influencer yang terbaik. Mungkin orang-orang itulah yang terlalu terpuji-puji. Kalau saya enggak. Oke, terima kasih. Tuh di bandara aku nggak tahu tuh. Dia cerita tapi aku nggak ada komen apa-apa sih. Oke, tapi mungkin gimana nih sekarang, apakah masih komunikasi atau enggak? Enggak. Udah cash close atau belum sih Mbak? Aku sih pengennya cash close ya. Oke, tapi berarti so far masih belum ada kelanjutan terkait dokumen yang kemarin PR gitu. Tidak bertemu dengan aku udah dikasih hak sana, itu memang cara untuk melindungi diri atau bagaimana? Tidak mau bertemu dengan pihak. Kita kan dari mana itu ya? Dari Jakarta ya. Jakarta, Panda kan ada job di Surabaya. Ya nggak sengaja aja, nggak sengaja ketemu si Brevi di pesawat. Jadi di pesawat baru kita tahu kalau itu berdampingan sama saya kok. Ada satu momen yang akhirnya Panda itu nyapa Brevi Ya. gitu. Itu emang keinginan Kopanda untuk nyapa atau gimana gitu? Ya memang kata ceritanya Panda kan ketemu di toilet itu. Habis di toilet keluar cerita sama saya kalau disapa ya gitu, enggak apa-apa kan, harus disapa ya. Oh, disapa atau menyapa Om? Menyapa. Oh, menyapa. Anda nyamperin si siapa? Si Brevi di toilet. Terus respon dari Brevi-nya gimana Tom pas disapa? Om nggak tahu pasti ya, tapi kalau dari Panda ya say lu itu aja ya tuh. Cuman ngobrol-ngobrol, kamu di mana? Oh, mau deket kiri. Oh. Jadi sebenarnya ada obrolan Om saat itu. Ada, cuman sebentar aja katanya sih. Cuman ketemu Pandanya apa, terus ngobrol masalah kamu job di mana, dia di mana gitu. Itu aja. Sebenarnya gue nggak pengen sih sering-sering bahas Fuji. Nanti pasti ada yang mikir kayak, ini orang bahas Fuji mulu di VT-nya biar naik apa? Ini gara-gara kemarin ada lewat di FYP gue. Dia bilang sih dia netral awalnya, bukan fans, bukan haters juga. Sejak dia baca komentarnya si Fuji di video klarifikasinya DJ Panda, yang komennya minimal mandi, ini orang mikir, lah, lu pada daratan, inget dulu lu itu siapa? Gitu VT-nya. Terus gue gondok, bro or sis, denger baik-baik ya. Kalau lu punya temen deket cerita sama lu lebih percaya temen lu atau pasangannya temen lu sih? Pasti lu lebih pro ke temen lu kan daripada ke pasangan temen lu. Kecuali temen lu dan pasangannya itu lu kenal deket. Sebenarnya Fuji nggak salah, gue nggak ngebelain sih. Cuman secara logika, Fuji kan ngebela Erika karena Fuji tahu cerita dari Erika. Dan Fuji tidak dekat dengan DJ Panda. Terlepas ceritanya ini benar atau bohong, lu sebagai sahabatnya pasti lu pro ke sahabat lu. Atau posisinya mungkin dia nggak tahu ini ceritanya beneran atau bohongan gitu loh. Karena kita sampai sekarang aja nggak tahu nih ceritanya yang benar tuh versinya Panda atau versinya Erika. Jadi jangan memojokkan Fuji cuman karena komentar. Oh, gimana perasaannya dimiripin sama Andrew? Nah, ada yang nanya. Seneng. Apa arti Brevi dan Andrew di hidup Mbak R? Begitupun sebaliknya. Kalau Andrew pelengkap sih. Dia hidup aku sekarang jadi lengkap gitu. Sekarang ditambah sama Brevi. Kalau Brevi tuh aku anggapnya kayak payung. Kamu tuh kayak payung sayang. Kenapa payung? Hujan? Iya, yang neduhin aku sama Andrew. Aku pengen deh foto kayak outdoor gitu, kamu megangin payung. Ojek, jatuhnya ojek Mbak. Gawe dong jatuhnya saya. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Gavi. Nah, ini aku mau bahas lagi tentang DJ Panda ya. Dan di sini ada Miss Speak Up ya, satu pesawat dengan DJ Panda dan DJ Brevi katanya gitu guys ya. Waduh, kok bisa ya sepesawat dengan DJ Panda ya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Tadi infonya komentar tentunya dari Mbak Miss ini ya. Kita lagi ada di Surabaya dan aku mau sharing ke kalian kalau misalnya kemarin itu aku satu pesawat sama DJ Panda dan juga Brevi.
Dan yang aku lihat di dalam satu pesawat itu, kenapa mereka nggak ribut di dalam satu pesawat itu aja ya, hahaha, bercanda. Setelah aku lihat, dan mereka itu ternyata masing-masing manggung di Surabaya, satu di Kediri, satu di, aduh aku nggak tahu di mana. Dan yang pastinya di sini aku mau kasih tahu ke kalian, kalau si DJ Panda ini emang auranya itu emang aura ganteng ya, say. Auranya itu aura-aura bad boy dan juga aura-aura yang sangat, ya mungkin orang-orang pantas suka dia. Kenapa? Karena emang ya emang secakep itu. Dan dia duduk di belakang aku di seat, iya, di belakang aku di depannya, di belakang persis banget. Dan iya kelihatannya anaknya baik ya, penglihatan aku kayak ya ramah banget, dan banyak yang minta foto juga sama dia. Jadi begitu keluar orang tuh kayak minta foto sama DJ Panda. Oh my god. Siap-siap hari ini, setelah ini fans ya Mbak RR bakalan nyerbu aku, tapi nggak apa-apa, ini kan opininya aku ya, menyampaikan sesuatu yang menurut aku itu ya emang si DJ Panda ini auranya sangat amat keluar gitu kan. Bukan Mbak RR aja yang suka sama DJ Panda, kan banyak juga cewek-cewek di luar sana yang mungkin suka sama dia ya, tapi bukan karakternya, mungkin fisiknya, mungkin aura-aura bad boy-nya. Waduh. Nah ini Fuji kembali sentil DJ Panda. Fuji parodikan DJ Panda kesetrum. Hah? Maksudnya emang ada ya? Aku baru tahu loh nih. Fuji di parodikan DJ Panda keset jenggot. Hah, maksudnya? Apa sih, cuma gitu doang? Gitu doang guys. Inilah dia janda asal NTB Lombok yang dikabarkan dekat dengan DJ Brapi dan pernah dibungkus oleh DJ Brapi. Tetapi setelah ditelusuri, itu ternyata cuma karangan gua aja. Tetapi mirisnya, janda asal NTB Lombok yang berusia 20 tahunan ini ditemukan meninggoy di dalam kamar kosnya setelah diterkam oleh semut rangrang yang sangat kecil. Dan sekarang jenazah dari almarhum janda yang berasal dari NTB Lombok ini sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian dan dimakamkan di dalam kandang sapi. Gimana fans Brafi? Katanya pingin dapat suami kayak Brafi. Katanya pengen dapat suami kayak Brafi. Semoga kayak kalian cepet dapat modelan kayak gini aslinya ya. Jejak digital tajam say katanya gitu. Semoga ya kalian cepet dapat modelan kayak gini aslinya ya kakak. Aku khawatir lali. Asik. Nih peringkat 2 ujian nasional kelas IPA dong guys. Tuh kita lihat seperti apa ya. Giovanni Surya Saputra. Peringkat ketiga dicapai oleh Ananda Evelyn Adita. Silakan. Wajar. Berjalan, saya hadir untuk peringkat berikutnya. Peringkat keduanya dicapai oleh Ananda Giovanni. Aku ujian masuk sewa. Sebenarnya gue gedek banget sama si Brafi, sumpah. Dia masuk ke kehidupannya si Erika seolah-olah sebagai pahlawan. Tapi menurut gue dia bukan pahlawan, lebih ke ikut campur urusan orang sih, ya nggak? Kenapa? Dia masuk ke kehidupannya si Erika pada saat si Erika sama si Panda belum kelar masalahnya. Terus udah gitu, bukannya nyelesain masalah ya, malah bikin rumit masalah dengan koar-koar di mana-mana sambil nyudutin salah satu pihak dari mereka. Kan nggak adil. Itu yang dibilang pahlawan? Kan enggak. Ya emang sih si Panda salah, tapi nggak gitu juga sih caranya kalau kata gue ya kan, sampai matiin rezeki orang loh. Dari masalah ini yang paling diuntungkan siapa? Si Brafi. Makin melejit dia. Bener gak? Itu mah bukan pahlawan sih kalau kata gua mah. Kalau misalnya dia jadi pahlawan, harusnya dia masuk ke kehidupannya Erika, tuh bantuin nyelesain masalahnya, baru dia boleh pacaran atau berhubungan sama si Erika atau kayak gimana lah. Itu baru pahlawan. Kalau misalnya ini malah nambah rumit, itu bukan pahlawan, Shay. Gue jadi mikir kan ini. Tolong, jangan ganggu. Aku udah cakep, aku mau Kamu nggak boleh keluar. Aku ada gokar. Walaupun aku nggak ada. Netizen, stop deh mirip-miripin anaknya Erika dengan DJ Panda dengan Koroni. Ternyata Baby Andre mirip Koroni ya, paman dari DJ Panda.
Pix terlihat gak mirip DJ Panda karena Baby Andrew gemoy, makanya suka dimiripkan dengan Bravi, padahal mirip kok Roni ya. Netizen stop tuh mirip-miripin anaknya dengan Erika. Pokoknya mereka nggak ada yang mirip sama anaknya Erika. Yang paling mirip itu bapak sambungnya si Bravi itu mirip banget sama anaknya Erika. Titik, nggak pakai koma ya. Waduh. Kata siapa? DJ Panda udah sepi nih, lihat satu hari 56.000 like, 1,1 juta view baru satu hari. Nggak tahu ini kalau satu minggu berapa like-nya, berapa penontonnya. Ini DJ Panda bawain lagu Youngstar, gila penontonnya meludak baru juga satu hari. Iya lo mana bisa, apalagi si Maghrib. Diem lo Maghrib. Maghrib siapa sih Maghrib? Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait infonya ini DJ Panda ya? Katanya sepi, kata siapa sepi ya DJ Panda? Nah, lihat satu hari bawain Youngstar penontonnya meledak katanya gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Tim mana nih? Tim Fuji, tim DJ Panda, DJ Bravi atau Mbak Erika gitu ya? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.